Shalom Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih. Senang bertemu dengan Opung, Engkong Mak, Papu, tulang dan tulang, emang boru, namboru, terus semua ya. Bapak tua, bapak udah, inang tua, lai itu, abang, akang, adik-adik, semua teman-teman, semua senang bertemu dengan Anda di pagi hari ini. Semangat pagi, tetap tinggal dalam Roh Kudusnya dan tetap tinggal dalam apinya. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita sudah berdoa dan mungkin juga kita sudah membaca firman Allah. Saya bangun tadi 4:30 kurang ya. Jadi saya mempersiapkan karena tadi malam saya itu terlalu lelah. Jadi baru tadi pagi 4:30 itu saya bangun, berdoa dan mempersiapkan firman Allah ini. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tema firman Allah saat ini adalah strategi setan melemahkan iman. Strategi setan melemahkan iman, ya. Jadi memang setan ini akan terus bekerja apalagi di masa-masa yang sulit ini. Sehingga saya mau membawakan ini karena saya melihat di media, di koran, di YouTube ada banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan ya, yang membuat saya sendiri sebenarnya takut bagaimana bangsa ini ke depan mengenai intoleransi, radikalisme, mengenai pembunuhan oleh karena hal-hal yang sepele, oleh karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar. Sementara Alkitab mengatakan bahwa kita mengalahkan mengalahkan setan sang penggoda itu adalah dengan iman. Imanlah yang mengalahkan setan itu dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Kalau iman kita sehat, iman kita betul-betul di dalam Kristus Yesus, iman standar ilahi, maka saya yakin dan percaya tidak akan ada kasus-kasus pembunuhan, tidak ada kasus-kasus pencurian, tidak ada kasus-kasus yang menghancurkan. Dan pagi ini saya akan membawakan strategi setan dalam melemahkan iman. Jadi memang itu rancangan dari setan sejak dari zaman Adam sampai sekarang ini, bagaimana dia ingin menghancurkan keluarga Adam. Demikian juga Anda atau kita semuanya, tidak terluput siapapun kita, mau pendeta kah itu, mau rakyat jelata kah itu, mau presiden kah itu, mau apapun itu ya, profesimu nggak akan lepas Anda dari godaan-godaan yang nantinya akan saya bawakan. Pagi sore ini akan saya bawakan 2 seri ya. Nah, jadi yang pertama dikatakan tadi bahwa worry ya, itu kekhawatiran ya, itu seringkali menghantui orang. Mengapa setan membuat kita khawatir? Supaya kita tidak mempercayai kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, kedahsyatan Allah. Dan kita nggak percaya bahwa pemeliharaannya ada, perlindungannya ada, baik dalam segala hal. Makanya firman Allah katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tentang sakitmu, tentang persoalanmu, tentang rumah tanggamu, tentang masa depanmu, tentang kehidupanmu, tentang apapun yang kau
inginkan. Nyatakan kepada Allah. Kalau engkau sakit, mau sembuh, nyatakan. Dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur. Tapi setan akan mengatakan, logik dong, pakai akal. Mana bisa Tuhan itu menyembuhkan? Mana bisa? Itu udah dulu. Ya di masa Yesus. Itu dulu. Sekarang itu nggak ada lagi. Kalau kamu sakit, pergi ke dokter. Saya tidak larang Anda pergi ke dokter. Tetapi saya mau katakan bahwa dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib masih hidup sampai sekarang. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kuasanya. Dia masih sanggup memelihara engkau sekarang kalau engkau percaya kepada dia. Itu sebabnya setan membuat imanmu lemah supaya engkau tidak percaya. Tidak percaya akan kekuasaan Allah, tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Jangan kamu khawatir, nyatakan segala hal keinginanmu. Setan membuat engkau khawatir. Oh, mana mungkin. Itu mah hanya kata-kata Pak Pendeta itu. Pendetanya sedang ngibul itu. Propaganda dari itu. Tidak, saya tidak sedang propaganda atau tidak sedang menipu Anda. Dan saya belajar untuk hidup di dalam firman Allah itu. Dan saya bisa melihat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Dan saya yakin ada banyak pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11 itu. Bagaimana pemeliharaan Allah terhadap Abraham, terhadap Yefta, terhadap Gideon, Deborah, dan lain sebagainya. Itu karena iman mereka. Tapi apakah mereka tidak mengalami persoalan? Apakah mereka tidak mengalami kekhawatiran? Banyak kali. Tetapi mereka tahu caranya mengatasi kekhawatiran itu supaya jangan sampai mendukakan hati Allah. Mereka menyerahkan kekhawatiran itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya sering kali katakan, kalau 1000 kali Anda khawatir, maka 1001 kali Anda harus berdoa, menyatakan itu, dan Anda harus mengucap syukur kepadanya. 1000 ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan, lebih 10 pujian kepada Tuhan yang saya naikkan setiap hari. Pernah gagal? Pernah. Pernah diintimidasi setan? Pernah. Tapi saya mau katakan saya tidak ingin kalah di situ. Karena ada caranya. Tuhan sudah beritahu. Bersyukur. Berdoa. Nyatakan. Segala keinginanmu. Keinginan lo. Segala lo. Bukan satu. Segala. Wah, kok terlalu lama saya di sini. Ya, jangan khawatir. Lalu kedua yang dikatakan oleh Alkitab adalah Daud. Jangan bimbang. Tapi setan buat, mana mungkin. Dengarkan kan kata Yesus dalam Markus 11, ya. Markus 11 ayat 23. Nah, saya bacakan dulu bagi kita semuanya. Yang jelas ayatnya belum hilang. Masih dalam Markus 11 ayat 23. Demikian bunyi firman Allah. Loh, kok nggak ketemu ya? Ya, tapi yang jelas dia belum hilang ya. Yang jelas dia belum hilang dari Alkitab saya. Ini dia, Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Itu ayat di atasnya dikatakan have faith in God, milikilah iman dalam Tuhan. Tapi setan itu selalu katakan, membimbangkan hati kita, supaya kita tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan itu. Mengapa iblis buat kita khawatir? Supaya kita tidak percaya akan firman Tuhan, tidak percaya akan perkataan Tuhan.
tidak percaya akan keperkasaan Tuhan. Dan itulah bahwa Tuhan tidak mungkin hadir dalam hidupmu. Itu nanti sore itu tentang pendakwa itu, tidak mungkin engkau ditolong, tidak mungkin engkau mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi nanti sore, karena dia ada tugasnya mendakwa setiap orang. Enggak itu Yesus, enggak macam-macam. Tapi itu nanti sore. Nah, puji nama Tuhan. Jadi jangan kamu bimbang. Kalau setan katakan supaya kita bimbang, supaya apa? Iman kita lemah. Ini strategi dari setan, melemahkan iman kita sehingga kita tidak mungkin melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Tidak mungkin kita bisa menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Tidak mungkin kita mengusir setan dalam nama Yesus. Karena kalau sudah iman kita lemah, maka setan akan katakan, imanmu aja gak ada apa-apa, mau mengusir saya. Kamu mau bilang sembuh, kamu saja tidak punya iman, mau menyembuhkan orang sakit. Ingat strategi setan dari mulai zaman Adam. Tapi saya akan berbicara soal khusus, soal Adam, bagaimana dia lari dan bagaimana dia harus menghadapi persoalannya itu. Tetapi saya mau katakan, jangan bimbang, supaya engkau dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bayangkan, disuruh memindahkan gunung. Asal tidak ragu hatimu, tapi jangan kau coba-coba kalau Tuhan tidak suruh kau. Tapi saya mau katakan, lihat peristiwa di mana itu? Di Sulawesi sana, yang rumah berjalan itu. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang sulit. Karena dia perkasa, luar biasa. Yang tidak mungkin saja bisa menjadi mungkin. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Satu contoh, orang kalau mau hamil itu harus ada suaminya, harus ada istri, suami istri. Tapi Maria, wah, nggak ada suaminya, belum. Allah pun ada tunangannya. Karena Alkitab mengatakan, kemarin kan saya katakan, dikandung daripada Roh Kudus. Yang tidak mungkin, bisa mungkin. Apalagi soal-soal kecil, masalah-masalah hidupmu. Masalah-masalah kekhawatiranmu, masalah-masalah kebimbanganmu, kecil mah bagi Tuhan. Yang perlu engkau miliki ayat 22-nya itu, have faith in God. Miliki iman dalam Tuhan. Yang ketiga, takut. Ya, takut. Oh, ini takut ini seringkali menghantui, supaya engkau takut untuk mencoba dan takut untuk melakukan yang seharusnya menjadi bagianmu. Tetapi karena engkau takut, setan katakan, nanti kau kalau gagal gimana? Kalau kau nggak berhasil gimana? Takut. Mau perang, Yosua, takut. Makanya Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Sama seperti aku menyertai Musa, aku juga menyertai engkau. Kepada Isa pasal 26 ayat 20, ya pasal 2, Kejadian 26 ayat 23 sampai 24 itu aja. Tapi Anda bisa membaca pasal 26 itu bagaimana dia lari dari negerinya, lalu kemudian tinggal di Gerar, di tanah orang Filistin. Lalu kemudian raja Filistin itu yang bernama siapa ini? Yaitu Ahimelek, ya. Jadi di situ dia berada di bawah perlindungan Raja Filistin. Dan Tuhan memberkati dia. Tetapi mereka sering, gembala-gembalanya sering bertengkar. Lalu kemudian ya dia diusir dari situ, ya. Diusir oleh raja itu sendiri. Karena takut kuasanya semakin besar, semakin besar. Yang mau saya katakan adalah setan ingin berupaya
mengintimidasi Anda. Jadi karena takutnya si Abimelek ini, karena takutnya Abimelek, maka dia melihat segala apa yang dikerjakan oleh Ishak berhasil. Dia takut. Takutnya itu bukan sembarangan, takut yang betul-betul takut. Tapi dari pihak si Ishak takut, bagaimana kalau aku dibunuh, bagaimana kalau aku dihantam mereka. Maka firman Allah datang kepadanya, akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau, ya. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Jadi jangan pernah takut karena aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau, aku memberkati keturunanmu. Wow, luar biasa. Jadi apa yang perlu kita takutkan di dalam dunia ini selama kita bersama dengan Tuhan? Tapi banyak kali setan mengatakan, meragukan iman kita, melemahkan iman kita supaya kita takut. Ya, dalam situasi kondisi yang sekarang ini kita lihat radikalisme, ya bersyukurlah dengan ketegasan presiden kita ini yang tidak memberikan kesempatan. Tapi dia udah bertemu syukur di mana-mana. Orang mau beribadah aja sangat sulit. Bila perlu dilarang, itu ada di mana-mana. Jadi kita rasanya kadang-kala cemas, takut. Tapi jangan pernah takut. Hanya setan yang membuat kita takut. Tuhan katakan, aku menyertai engkau bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Aku memberkati engkau. Itu sebabnya ketika kita betul-betul menyerahkan diri, ada nyaman, rasa nyaman, ada berkat yang mengalir, dan bukan hanya untuk kita, nanti untuk keturunan kita. Ada warisan yang kita sediakan. Belum warisan harta, tapi yang lebih mahal itu adalah harta warisan surgawi. Jadi itu yang penting kita bagikan kepada Tuhan. Iman kepada Kristus itu harganya mutlak, tidak digantikan kepada apapun. Makanya saya katakan kepada anak-anak saya, dua hal yang saya bagikan kepada Anda. Yang pertama, iman kepada Kristus. Yang kedua, berbagi pengetahuan. Makanya ketika anak saya tidak selesai-selesai, wah itu menjadi bagi saya aib saya gitu. Tapi kemarin dia sudah selesai, ya puji Tuhan. Ya. Jadi, tapi itu kita nyatakan dalam doa kita. Saya khawatir tentang masa depan mereka karena salah satu daripada mengubah kehidupan itu adalah melalui pendidikan. Ya walaupun dia katakan saya mau berwira swasta. Jadi tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mau menyatakan segala kebaikannya. Tapi saya mau katakan, ada orang, sekali lagi saya katakan, kemarin juga ini sudah dikatakan, ada orang suka engkau menderita, suka engkau mengalami kesusahan, suka menghambat hidupmu. Tetapi ada juga orang yang suka terhadap engkau, yang suka untuk membantu engkau, yang suka menolong engkau. Tapi jangan lupa, kalau itu karena Tuhan yang melakukan melalui orang tersebut. Sama dengan Ishak, Abimelek itu, raja Filistin itu. Jadi dia menyerahkan hidupnya, lalu kemudian dia bisa tinggal di situ. Tapi karena Tuhan terus memberkati dia, mereka takut sampai diusir. Dan pada akhirnya mereka membangun perjanjian, apabila nanti mereka semakin besar dan luar biasa, ingat, jangan membasmi hukum orang-orang Filistin itu. Jadi kalau Allah sudah memberkati, menyertai kita, wah, orang-orang di sekitarnya menjadi takut. Tapi saya yakin dan percaya ketika orang-orang benar itu yang disertai oleh Tuhan itu mengalami kehidupan yang jaya, dia tidak akan pernah semena-mena. Saya yakin itu. Karena Tuhan kita tidak pernah mengajar untuk melakukan hal-hal kekerasan. Yang saya baca dalam Alkitab, mengapa orang Israel berperang? Karena mereka dihadang terlebih dahulu. Mereka tidak pernah, baca saja di mana mereka memulai peperangan. Baca saja. Tidak ada kisahnya mereka mendahului perang. Tetapi karena mereka harus menghadapi peperangan itu. Makanya mereka tanya sama Tuhan, apakah kami berperang Tuhan?
Kalau Tuhan katakan berperang, berperang. Kalau katakan mundur, mundur. Kalau mereka katakan kelilingi tembok, mereka kelilingi. Mereka bertanya dulu kepada Tuhan. Dan ketakutan meliputi orang-orang di situ. Nah, kemudian yang terakhir, pencobaan. Alkitab katakan dalam 1 Korintus 13 ya. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itulah Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat, pencobaan itu datangnya dari setan, dengan tujuan supaya engkau mengikuti keinginan dia. Kalau engkau sudah mengikuti keinginan setan, maka imanmu akan lemah. Itu sebabnya Tuhan hadir senantiasa. Tuhan yang setia itu hadir senantiasa. Dia tahu sampai seberapa kuat engkau dalam menghadapi percobaan. Lain kalau testing atau ujian. Ujian itu datangnya dari Tuhan dengan tujuan sekeras-kerasnya Tuhan memberikan ujian bagimu. Tuhan juga tahu kecakapanmu. Jadi makanya ketika dia menguji Yusuf, menguji Ayub dengan caranya sendiri, dengan kepada kedua belah pihak yang berbeda, mereka lulus semua. Tapi kalau kita diperhadapkan seperti ujian seperti Yusuf, mungkin kita nggak kuat. Atau seperti Ayub, mungkin kita nggak kuat. Kita punya ujian masing-masing menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi nggak perlu takut. Tuhan tahu kekuatanmu. Kalau kepada setan aja engkau dijagainya, supaya imanmu jangan runtuh, supaya imanmu jangan hancur, makanya dia berikan solusi jalan keluar. Allah yang setia itu menyertai engkau. Tetapi setan akan mencobai engkau terus-menerus. Jangankan engkau, Yesus yang adalah Tuhan, dia cobai juga. Baik secara lahir, roh dan jiwanya. Secara daging, katakan, roti ini menjadi, batu ini menjadi roti, karena dia lapar. Secara roh, sembah aku, karena semua kemuliaan dunia ini telah diberikan kepada aku. Siapa bilang? Dunia itu memang berada dalam otoritas si iblis, karena dia dibuang kemari. Tapi Yesus sudah menang untuk mengalahkan dia. Makanya orang-orang percaya bebas, kata firman Allah, dari pengaruh setan itu. Makanya kita gandul gusti sepenuhnya. Terus tentang jiwanya. Wah. Dia kalau sudah orang sombong, malah bilang dibawa ke hubungan baik Allah, lalu jatuhkan dirimu di sini. Karena ada tertulis, firman Allah tertulis, Tuhan akan memelihara engkau, melindungi engkau supaya kakimu jangan terhantu. Ada tertulis, jangan engkau mencoba itu. Setan mah tahu firman Allah. Yang saya khawatir umat Tuhan nggak tahu firman Allah dalam menghadapi strategi setan. Makanya Tuhan memberikan solusi di mana strategi setan untuk melumpuhkan kita, menghancurkan iman kita. Supaya apa? Kita tidak menuruti Allah, tetapi kita menuruti keinginan setan. Itulah strategi setan bagi manusia, supaya manusia tidak melakukan seperti yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Tetapi Tuhan akan terus berjuang juga, karena medan laga dalam peperangan ini adalah pikiran kita. Ada dua kekuatan, itu tidak bisa kita pungkiri, kekuatan setan dan kekuatan Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kepada setan, maka kekuatan setan yang akan mengontrol kita, pikiran kita, semua hidup kita. Tapi kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan mengontrol kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, setan akan terus memasang jurus-jurusnya, strateginya untuk menghancurkan engkau. Tapi saya mau katakan juga, Tuhan akan terus melindungi engkau dan menjaga engkau. Jadilah terus di pihak Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kekuatannya dan pembelaannya di saat-saat apapun yang sedang engkau alami. Yakin dan percayalah, Tuhan menyatakan kuasanya bagimu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Engkau hidup, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun Tuhan, setan mau mencoba meruntuhkan iman kami dengan
kekhawatiran, dengan kebimbangan, dengan takut, dengan pencobaan. Tetapi kami telah melihat daripada firman-Mu bahwa Engkau senantiasa akan menolong kami, akan membela kami, umat-Mu. Dan terima kasih Bapa di surga. Kalau setan mau iman kami lumpuh, tapi kalau Tuhan mau iman kami teguh kuat, sehingga apa yang Tuhan harapkan untuk kami lakukan bisa kami kerjakan dengan baik. Tetapi setan akan terus menggoyahkan iman kami. Kalau kami menuruti keinginan setan, maka iman kami tidak akan pernah iman yang menggoncangkan dunia ini, Tuhan. Iman yang membuka pintu kerajaan surga, iman yang menyembuhkan, iman yang menolong, iman yang memberkati tidak akan pernah kami miliki. Sebab kami akan lumpuh dengan sendirinya ketika kami mengikuti setan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berkat-Mu, berkat firman-Mu. Dan tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini, Tuhan. Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabatnya, juga Tuhan Yesus, para gubernur, para bupati maupun wali kota, camat, lurah, RT, RW, dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, diberkati oleh Tuhan. Di masa PPKM ini, Tuhan, ada orang katakan bahwa PPKM ini mempersulit orang, mempersulit kehidupan orang. Tapi saya yakin pemerintah telah memikirkan semua itu. Karena pemerintah tahu bahwa nyawa manusia itu jauh lebih berharga daripada soal kehidupan ini. Tapi kami tahu juga bahwa situasi yang ada, setan akan coba meruntuhkan, menghancurkan. Tetapi kami tahu, Tuhan, biarkan juga orang-orang percaya menjadi berkat untuk terus mendoakan bangsa ini. Dan terus Tuhan, kami bermohon kepadamu agar COVID ini bisa berlalu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Gereja Tuhan Arus Nasional dimanapun ada, Tuhan memberkati. Dan saat ini saya mau berdoa bagi Anda. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir bahwa Tuhan tidak mampu melakukan hal-hal besar bagimu. Itu hanya strategi setan supaya engkau tidak melihat mujizat Allah. Dan kalau engkau mau menikmati kuasa kesembuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa, baik yang COVID, baik yang sakit apapun. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang kusembah itu akan hadir padamu, karena Tuhan tidak mengenal ruang, jarak, ataupun waktu. Saat ini kita berdoa bersama bagi engkau yang mendengarkan, dimanapun engkau, saat kapanpun engkau mendengarkan, ketika engkau mengimaninya, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus, taruh tanganmu di tempat yang sakit, dan bagi yang COVID, saya mengatakan tumpangkan tangan atas kepalamu. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa, hamba bermohon kepadamu dengan sungguh, kepadamu Tuhan, berteriak kepadamu dengan sungguh. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, yang kami layani itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Allah yang mati. Setan mencoba meruntuhkan iman kami, semangat kami. Tapi Tuhan yang setia itu akan terus menjaga kami dan memberikan solusi. Dan bagi yang sakit saat ini juga Tuhan, ketika kami berdoa, kapanpun mereka mendengarnya, ketika mereka beriman kepada Tuhan, maka kesembuhan pasti datang kepada mereka. Itu sebabnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bermohon kepadamu, ulurkan tangan bagi yang sakit COVID. Di dalam nama Yesus, hadirlah engkau, mengangkat segala sakit penyakit COVID mereka di dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang mati karena COVID, Tuhan. Hentikan roh maut itu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, ada rencanamu bagi bangsa ini, kami tahu. Itulah sebabnya kami datang berdoa kepadamu. Kalau engkau berkata kepada COVID ini lenyap, maka dia akan lenyap. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang ada di garis depan. Kami berdoa kepadamu Bapa. Beri mereka kekuatan, para dokter, para perawat, para relawan, aparat, dan juga oh Tuhan, pemerintah. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan yang berjibaku melawan COVID ini Bapa di surga. Walaupun banyak orang-orang yang memprotes sana dan sini Bapa di surga, tapi kami mohon penyertaan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka tetap oh Tuhan kuat
Dan kami juga bermohon supaya jangan ada dokter-dokter yang tidak bertobat juga. Dokter-dokter yang menyalahgunakan wewenang mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh belas kasihan Tuhan datang kepada mereka. Karena Tuhan Bapa di surga, sembari kami berdoa bagi mereka, karena kami tahu mereka bergerak dalam bidang kemanusiaan. Tetapi kalau mereka juga melakukan seperti yang kami dengar baru-baru ini Tuhan, kami berdoa agar tidak ada lagi dokter-dokter atau orang-orang yang bekerja sama untuk memeras dalam hal ini Bapa di surga. Kami mohon kemurahan Tuhan, biarkan mereka bekerja demi kemanusiaan. Kami tahu risikonya sangat besar, dan itu sebabnya kami bersimpati dengan mereka Tuhan Yesus, karena perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi kami juga tidak akan pernah mendukung orang-orang yang melakukan penyakit ini, menggunakan penyakit ini untuk memeras orang-orang yang seharusnya perlu ditolong. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami tidak ingin ada korban dari mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sudah banyak dari mereka yang korban. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Mereka langsung berhadapan dengan orang-orang yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka. Khususnya para dokter dan perawat. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan Allah yang mengerjakan hal-hal yang dahsyat bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong mereka, memagari mereka seperti Engkau memagari Ayub. Terima kasih Tuhan, karena belas kasihan-Mu turun atas mereka, atas hidup mereka, atas rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang indah itu telah mereka nikmati. Terima kasih Bapa di surga, dan bagi mereka yang sakit kami mohon juga kemurahan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi sakit-Mu, percayalah Tuhan mampu menyembuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, dan hamba berdoa kepada-Mu, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu menjamah setiap orang-orang yang sakit di dalam nama Yesus. Yang ada di ruang-ruang ICU, yang ada di ruang-ruangan yang sakit parah dan lain sebagainya, apapun sakit penyakitnya, yang ada di rumah-rumah yang mungkin sudah menyerah. Tetapi Tuhan, ketika mereka mendengarkan ini, mereka memiliki iman dan Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Ulurkan tangan bagi mereka dan sembuhlah Engkau di dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau di dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Tuhan sudah mengulurkan tangannya kepadamu untuk melenyapkan segala sakit dan kelemahanmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkenan menolong mereka, menyembuhkan mereka. Di dalam kasih Tuhan, kami melakukan ini karena kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Kami berdoa syafaat bagi negeri ini, bagi orang-orang yang sakit, bagi semua orang-orang yang bersusah, supaya Tuhan mereka mendapatkan pertolongan. Sebagaimana tujuan daripada doa syafaat itu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Belas kasihan-Mu sudah hadir bagi mereka. Pertolongan-Mu sudah hadir bagi mereka. Kebaikan-Mu sudah mereka nikmati saat ini. Di dalam nama Yesus. Percayalah, percaya, jangan bimbang, jangan khawatir. Hanya setan yang akan meragukan iman-Mu. Hanya setan mau melemahkan engkau. Tapi Tuhan mengajari engkau untuk terus beriman kepadanya. Pegang janji firman Allah. Pegang janji firman Allah. Pegang janji firman Allah. Pegang janji firman Allah. Kalau Tuhan katakan engkau sembuh, maka Dia akan menyembuhkan engkau. Kalau Tuhan katakan engkau bebas dari segala petaka, penyakit, sampar, maka itu akan dilakukannya ketika engkau percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan dalam hidupmu, jangan bunuh karaktermu. Jangan bunuh imanmu. Jangan bunuh hidupmu. Jangan lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dengarkan undangan Allah kepadamu pada pagi hari ini.
Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah segala khawatirmu, karena aku yang memelihara kamu. Apapun itu, apapun persoalanmu, apapun kekhawatiranmu, Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara engkau. Jadi kalau engkau menghadapi badai yang sangat sulit ini, bukan satu tahun atau bukan 1 hari atau 2 hari, ini sudah hampir 1,5 tahun. Tapi yang saya tahu, Tuhan masih memelihara mereka-mereka yang beriman kepadanya. Walaupun mungkin dengan tidak seperti hari-hari biasa yang lalu, tapi pemeliharaan Tuhan itu nyata. Kalau engkau mengalami persoalan-persoalan yang pelik, yang tidak bisa kau atasi, seolah-olah nggak bisa kau atasi, sudahkah engkau menyerahkannya kepada Tuhan? Apakah engkau mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahmu dengan cara menipu, berbohong, membunuh? Mungkin kau bisa berhasil, tidak diketahui oleh orang, tetapi saya mau katakan, itu tidak akan membawa damai bagimu. Tapi saya mau katakan, kalau engkau melakukan dengan cara Allah, kau datang kepadanya, saat ini juga Tuhan mampu melakukan pertolongan itu bagimu. Kalau itu engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, bagi mereka-mereka ini Tuhan, Engkau juga hadir bagi mereka untuk menolong mereka. Tuhan Bapa di surga, di masa-masa yang sulit, dalam kebenaran-kebenaran firman Allah, Engkau telah membuktikan. Engkau telah membuktikan dirimu bisa memberikan makan 5.000 orang, 4.000 orang, dengan hanya beberapa roti dan ikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sanggup melakukannya. Kami sudah bisa melihat bagaimana sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung dalam tempayan. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan janda di Sarfat dan seorang hamba Tuhan Elia. Sampai kepada musim menuanya, dia tetap mengalami mukjizat daripada Tuhan. Tuhan, situasi yang sulit ini, mungkin kami belum mengalami seperti itu. Atau seperti janda hamba Tuhan, bukan diwarisi harta yang banyak, tetapi justru diwarisi hutang yang banyak, sehingga anaknya mau diambil menjadi budak pada waktu itu. Tetapi dia datang kepada hamba Tuhan yang menjadi representatif dari Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Dan Tuhan menyelesaikan perkara itu. Apalagi kami hidup di zaman sekarang, Tuhan, sangatlah mudah bagimu untuk menolong kami. Sangatlah mudah bagimu, Tuhan. Dan itulah sebabnya dalam nama Tuhan Yesus, mereka-mereka yang mengangkat tangan mereka, hamba berdoa kepadamu. Mari Tuhan datang kepada mereka, kuatkan mereka, pengharapan mereka, iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, genggam tangan mereka, selesaikan masalah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan Tuhan datang kepada mereka, pertolongan Tuhan datang kepada mereka, penyertaan Tuhan datang kepada mereka, baptisan Roh Kudus datang kepada mereka, sehingga mereka Tuhan mampu melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Kami tahu selalu ada mukjizat bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Selalu ada kemungkinan bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepadamu. Selalu ada jalan keluar, solusi yang kau berikan bagi kami orang-orang berharap kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau telah bersedia menolong mereka, Tuhan. Engkau sudah bersedia memberkati mereka. Engkau sudah bersedia menyertai mereka, Bapa di surga. Dimuliakanlah namamu, dimuliakan dan dimasyhurkanlah namamu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang mampu membuktikan dirimu kepada mereka. Hamba berdoa dengan sungguh kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba mengandalkan Engkau mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah, tetapi kami tahu bahwa Tuhan senantiasa mau menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Allah yang penuh belas kasihan hadir kepada mereka, hadir terus menguatkan dan menopang mereka, Tuhan.
Semua yang sudah mendoakan, hadirlah Engkau pada mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kekuatan Allah menyertai mereka. Terima kasih. Dan bagi Anda yang mau mengalami transformasi Tuhan, jangan putus asa, jangan akhiri hidupmu karena engkau merasa tidak berguna. Engkau sangat berarti di hadapan Tuhan. Yang dinantikan Tuhan adalah perubahanmu, pertobatanmu. Kalau engkau orang yang mau bertobat itu, mau menyerahkan diri kepada Tuhan, taruh tanganmu di dada, sama seperti dia mengubah Saulus, dia juga mampu mengubah engkau, bahkan memakai engkau. Mari taruh tanganmu di dada dan kita berdoa. Bapa, lihatlah mereka yang menaruh tangan mereka di dada. Mereka mau mengalami transformasi Tuhan. Tentu Tuhan senang kalau mereka mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Malaikat Allah bertembus sore kata firman-Mu. Tetapi mereka selalu gagal dan gagal memenuhi janji mereka. Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka, bukan mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mempercayakannya kepadamu. Saat ini Tuhan, mereka membuka hati mereka bagimu. Masuklah dalam hati mereka. Roh Kudus menolong mereka untuk menghancurkan segala dosa-dosa yang menginginkan mereka. Prisek, lesbi, drug, penggunaan hal-hal yang tidak baik, dan barang-barang yang tidak baik, penipuan dan kejahatan lainnya, keterikatan terhadap kejahatan apapun Tuhan. Dibebaskanlah mereka dan mereka menjadi berkat, sehingga nama-Mu dimuliakan, sehingga kelak mereka bisa berkata bahwa mereka akhirnya memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang mereka telah alami, perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat belas kasihan-Mu kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya kepadamu hamba dapat menyerahkan mereka Tuhan, kepadamu saja Yesus, karena Engkau tidak terbatas. Engkau tidak pernah terpagar, Engkau tidak pernah dibatasi oleh pagar tembok. Engkau ada di mana-mana Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau mau menyelamatkan mereka. Terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat keselamatan mereka. Bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih, hanya ini yang bisa ku katakan kepadamu Tuhan. Terima kasihku kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih buat belas kasihan Bapa. Terima kasih. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengeranakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Kalau Engkau orangnya, izinkan saya berdoa dan ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa, saya sadar. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya Tuhan. Sucikan hati hamba-Mu, hidup hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Saat ini hamba membuka hati, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadilah penguasa dalam hidupku. Dan kubuka
Dan saat ini saya yakin dan percaya saya sudah menerima hidup kekal menjadi warga negara surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa kepada yang baru menerima ini, Tuhan baptiskan juga mereka dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan tolong Bapa di surga, sehingga mereka teguh kuat sama seperti mereka-mereka yang mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami keteguhan iman dalam keputusan mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ucapkan selamat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan lupa datanglah beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dalam kemuliaan Yesus Kristus. Dan juga jangan lupa, berbahagialah orang yang menyimpan, melakukan firman Allah di dalam kehidupannya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan kalau pagi ini kita mau beraktivitas, ingatlah, tetap jalankan prokes kesehatan dengan ketat. Mari sama-sama ketatkan prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, berdoa dengan sungguh supaya perlindungan Tuhan datang kepadamu. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi bangsa dan negara ini. Kalau Anda masih bernapas hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan mari kita menyerahkan diri. Sadari bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesulitan. Sehingga perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita terus mencerminkan untuk memberikan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan dan salam, selamat pagi, dan saya katakan tetap stay on His fire, tetap tinggal dalam apinya. Dan salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.